Sekarang kita lihat yang dari Schleiermacher. Kalau yang dari Heidegger, dia melanjutkan. Cuma yang dari Schleiermacher, Gadamer ini ngeritik. Kritik terhadap Schleiermacher ini nanti yang menghasilkan teori-teorinya Gadamer antara lain. Jadi Schleiermacher itu kalau kalian paham teorinya, secara umum intinya ini kalau Schleiermacher, pemahaman itu sifatnya objektif. Kalau saya ingin memahami buku, cara paling baik biar saya paham buku itu adalah tak lihat isinya buku, tak lihat siapa pengarangnya, kayak gimana konteksnya, terus tak sambungkan, itulah maksudnya buku. Aku yang baca jangan ikut terlibat. Kalau aku ikut terlibat, nanti mengacaukan maksudnya buku. Itu Schleiermacher. Kenapa kok begitu? Biar tidak salah paham. Salah paham nanti hasilnya gagal paham. Kayak kamu kalau baca buku filsafat, itu kan lebih sering gagal pahamnya daripada bisa pahamnya. Jadi orang-orang romantik itu cara berpikirnya objektivis. Jadi pemahaman itu adanya di objek yang dibaca. Kita jangan ikut main. Kita cuma memunculkan, oh ini loh maksudnya teks, oh ini loh maksudnya yang dibaca. Kita nggak tahu yang main kayak gimana. Pokoknya jangan sampai ikut main subjek yang baca ini. Nah itu Schleiermacher. Katanya Gadamer, apa mungkin seperti itu? Kalau kita datang ke objek yang kita baca, apa bisa kita tidak main? Kalau model romantik, ya bisa dong. Teksnya suruh bunyi sendiri, konteksnya suruh bunyi sendiri, kita lihat situasi pengarangnya, terus kita sambungkan, jadi deh. Iya, teksnya bunyi sendiri itu kan yang bikin bunyi siapa? Kita kan. Yang menyambungkan teks sama konteksnya siapa? Kita kan yang membaca. Ya kan? Maksud teks ini tanpa saya ikut main. Lah yang ngomong maksud teks ini kan kita. Sementara kita itu tidak bisa kosong. Al-Qur'annya bisa sama. Masing-masing kepingin mengakses apa maunya Allah kan. Tapi kan apa bisa ketemu maunya Allah? Yang ada kan hasil tafsir sesuai para ulamanya masing-masing. Itulah. Jadi katanya Gadamer tidak mungkin. Model objektif itu tidak mungkin. Ketika orang merekonstruksi makna, tidak mungkin dia kosong. Tidak mungkin orang bisa ini teksnya, ini konteksnya, berarti maksudnya ini. Tidak bisa. Karena yang bilang ini teksnya kan kita, yang bilang ini konteksnya juga kita. Jadi kita ikut main. Sementara di kepala kita bermain macam-macam tadi, peranggapan. Saya sering ditanya mahasiswa, Pak, tapi kan ada Pak tafsir itu yang ayat ditafsirkan dengan ayat, Al-Quran dengan Quran. Kalau ini kan mufasirnya nggak ikut main, Pak. Itu katanya siapa nggak main? Yang bilang ayat A ditafsirkan ayat B siapa? Kan mufasir juga. Mungkin mufasir yang lain bilang, loh ayat A bukan B, ayat A itu tafsirnya di ayat C. Kan bisa kayak gitu. Enggak, manusia pasti ikut main dalam proses pemahaman. Jadi kritiknya terhadap Schleiermacher, tidak mungkin orang bisa kosong ketika mendekati objek yang dipahami. Menghindari kesalahpahaman bukan itu. Justru katanya Gadamer, jangan cari kesalahpahaman, carilah kesepahamannya. Gitu loh. Peranggapan yang tersembunyi itu loh. Itu kan yang tadi disepakati itu loh. Itu aja yang dibongkar. Oh, orang ini memahami kayak gini dengan peranggapan ini. Itu akan lebih menunjukkan
objektivitas pembacaan. Aku, peranggapanku kayak gini. Jadi menyadari peranggapan-peranggapan yang ikut bermain, itu yang nanti disebut kesepahaman bersama. Apa sih maksudnya kesepahaman bersama? Kalau aku baca buku, itu harus ada peranggapan yang sama yang disepakati bersama. Kalau enggak, kamu akan gagal paham. Kalau kamu baca buku filsafat, harus jelas dulu peranggapan-peranggapannya. Kamu ngerti yang dimaksud Gadamer dengan peranggapan itu apa, yang dimaksud Heidegger dengan manusia otentik itu apa, itu, dan kamu setuju, baru kamu bisa paham Heidegger. Kalau enggak ya kamu akan gagal paham. Itu yang disebut kesepahaman. Memahami sesuatu harus dengan asumsi-asumsinya yang disepakati bersama antara yang memahami dengan yang dipahami. Nanti akan lebih jelas di belakang di teori fusion of horizon. Kayak gimana sih kesepahaman itu. Tapi intinya dia ngeritik Schleiermacher bahwa pemahaman itu bukan menghindari kesalahpahaman, tapi justru mencari kepahaman bersama yang disepakati oleh reader dan authornya. Kalau enggak ya nanti mesti enggak paham. Kita lihat. Itu kritiknya pada Schleiermacher. Jadi orang tidak mungkin blank ketika membaca teks. Jangan mengasumsikan objektivitas, karena tidak ada manusia itu yang tanpa pra-pemahaman. Nah itu Schleiermacher. Sekarang kritiknya lagi pada tokoh hermeneutik yang kedua, Wilhelm Dilthey. Schleiermacher dan Dilthey ini masih objektivisme ilmiah abad 18-19. Makanya dia menganggap ada loh pemahaman objektif itu. Kalau Dilthey ahli sejarah, dan teori-teori sejarahnya ya ujungnya objektivitas sejarah. Itu nanti yang disebut historisisme. Jadi seolah-olah sejarah itu bisa ngomong dirinya sendiri. Ya nanti yang fakultas adab mesti bisa ya. Seolah-olah kalau diceritain sejarah Pangeran Diponegoro, sejarah Mojopahit, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan yang ngomong sejarah. Sejarah bisa objektif, padahal kan tidak begitu. Kalau pakai teori peranggapan tadi loh, sejarah versi siapa dulu? Sejarah yang ngomong siapa dulu? Jadi nggak mungkin ada sejarah bisa objektif yang bebas dari prasangka. Sejarah PKI aja kan sekarang nggak jelas. Zaman Orde Baru seolah-olah Yosi PKI itu kurang ajar luar biasa, mau berontak. Sekarang orang bingung lagi, kenapa muncul alternatif teks-teks baru tentang PKI yang tidak sama dengan dulu yang disebarkan zaman Orde Baru. Nah, tapi kayaknya Dilthey kan itu. Meskipun Dilthey berjasa untuk menyelamatkan ilmu-ilmu humaniora agar tidak diseragamkan dengan ilmu-ilmu alam, tapi dia masih terjebak namanya historisisme, bahwa narasi sejarah itu bisa bersifat objektif dan universal. Padahal tergantung yang cerita siapa kan. Sejarah ngaji filsafat ini, misalnya besok-besok tiba-tiba takmirnya diganti orang-orang garis keras, jenggotan, ngamuan semua, maka dia akan cerita zaman dulu, waktu sesat-sesatnya Masjid Sudirman. Di sini pengajian sesat apa yang tidak ada, misalnya ono filsafat, ono kejawen, ono ceritanya akan begitu. Kenapa? Loh, peranggapan yang cerita ikut main, gitu loh. Jadi itu yang dikritik oleh Gadamer. Apa bisa orang mengobjektifkan sejarah? Yang kedua, coba dilihat katanya Gadamer, justru ketika orang ingin objektif sebenarnya gagal. Kayak orang modern itu loh. Orang modern itu kan maunya objektif tanpa prasangka.
Tapi justru anti prasangka itu ya prasangka itu sendiri. Anti prapemahaman, kita mau objektif, itu nanti jadi pemahaman itu sendiri. Jadi prapemahamannya, jadi prapemahamannya anti prapemahaman. Itu filosofi bisa ngomong jelimet kayak gitu. Ya kan? Itu kan kayak demokrasi. Gimana demokrasi menghadapi kelompok yang tidak demokratis? Ya harus dibasmi. Loh berarti ketika dibasmi tidak demokratis dong. Yo dibiarin aja. Loh itu anti demokrasi loh. Nanti kontradiksi. Bulet ya. Nah katanya Gadamer juga begitu. Nggak bisa orang anti prapemahaman. Contohnya misalnya modern awal, romantisisme, pencerahan. Romantisisme jargonnya kembali ke alam, kembali ke mitos. Anti subjektivitas, harus objektif, kembalikan ke local wisdom. Tapi yo kembali ke alam, kembali ke lokal itu jadilah dia prapemahamannya. Atau orang modern. Orang modern punya prinsip mengatasi mitos dengan logos. Kembali ke manusia, kembali ke alam semesta. Sama aja. Ya prapemahamannya berarti itu mengatasi mitos dengan logos. Jadi tidak bisa orang keluar dari prapemahaman. Kalau keluar dari prapemahaman berarti kamu buang semua pengetahuanmu blank. Malah kamu tidak bisa baca, nggak bisa mikir. Karena itu prasangka, prapemahaman itu sifatnya niscaya. Niscaya itu yo, selama kita masih manusia normal pasti ada prapemahaman. Selama kita masih bisa mikir, pasti terlibat prapemahaman. Ketika pikiran itu mandek, ya berarti saat itu juga kita nggak pakai prapemahaman. Atau begitu kita nggak pakai prapemahaman, berarti kita nggak bisa mikir. Tentang apa saja, kamu boleh mengambil contoh dirimu sendiri. Ketika memahami apa, pasti ada prapemahaman. Ya kayak tadi, pemahaman awal yang melahirkan pemahaman baru. Kamu masuk ke ruangan ini, lihat, karpetnya kok debunya banyak ya. Kamu ngerti karpet, kamu ngerti debu, kamu ngerti kotor. Itu kan di kepalamu sudah ada konsep-konsep itu. Itu kan jenisnya prapemahaman. Kamu ngaji kok senyum-senyum aja, sedang seneng ya. Itu kan kamu bisa menyimpulkan itu karena ada konsep duluan di kepalamu. Kalau nggak ada konsepnya, blank sama sekali, bingung kamu. Pak, saya mau meneliti grounded research, Pak. Semua yang ada di kepala tak pending, biarkan objeknya bicara sendiri. Loh, kamu nggak bisa baca malahan di lapangan. Ada orang buang tumpeng, kamu kelak-kelak. Ini dulu namanya apa ya? Itu bingung kamu. Kamu tetap ngerti itu namanya tumpeng, itu namanya ritual, itu namanya kan gitu. Terus kamu bisa nyambungkan sama teologi, sama agama, sama ekonomi, sama budaya. Itu kan ini bunyi semua, itu prapemahaman. Kalau dia kosong, malah kamu tidak bisa mikir. Gitu loh. Jadi kalau pakai Gadamer, kalau kamu marah-marah, jangan suruh temenmu untuk objektif. Kamu mbok yang objektif. Nggak bisa dong, manusia masa bisa objektif kalau pakai Gadamer. Kenapa? Selalu ada prapemahaman. Manusia nggak bisa yang ngomong objeknya, yang ngomong manusianya, subjeknya. Karena setiap orang punya kacamata. Kalau gitu bisa ngawur ya Pak. Yunda, secara nanti diteliti, kalau memang prapemahaman itu harus dibahas, biasanya orang mengkategorikannya nanti di antara prapemahaman itu ada yang legitimate dan ada yang tidak legitimate. Prapemahaman yang sah dan ada yang tidak sah. Tidak harus begitu. Ya prapemahaman kadang-kadang juga keliru kan, kadang-kadang juga tidak pas. Itu harus dicermati juga. Nah, apa sih yang legitimate dan tidak legitimate? Itu biasanya parameternya dua. Yang pertama tradisi, yang kedua otoritas.
Tradisi itu karena tidak ada orang yang bisa berpikir di luar tradisi. Tidak ada. Setiap orang pasti menyejarah, pasti historis, berada dalam tradisi tertentu. Saya tidak mau Pak terikat apapun, tradisi apapun saya tidak mau. Saya mau bebas, saya mau liberal. Ya itu berarti kamu terikat oleh tradisi, namanya liberalisme. Tidak ada orang bisa keluar dari jebakan tradisi. Wis kamu pengen gaya apa aja Pak? Saya alternatif Pak. Iya loh, alternatifmu itu pasti dalam konteks tradisi tertentu. Saya original sekali Pak, genuine sekali Pak. Tidak bisa. Original, genuine itu pasti mix dari yang selama ini sudah kamu pahami. Mungkin sifatnya imajinatif, tapi tetap dalam konteks tradisi tertentu. Ini tidak pernah ada sebelumnya Pak. Ada pasti. Cuma kamu kreasi sendiri, kamu bikin baru, tapi itu tetap dalam kerangka tradisi tertentu. Tidak bisa enggak. Orang tidak bisa mikir di luar itu. Bahkan agama sekalipun. Dalam agama itu kan banyak hal-hal yang abstrak, yang kamu tidak nyampe. Tapi kan kamu menangkap yang abstrak itu dalam konteks tradisi. Tradisi itu gaya, mode, alur berpikirmu sesuai konteksmu. Mungkin dulu waktu kecil kamu membayangkan apa ya? Membayangkan Allah itu ada di atas, tinggi, besar, jenggoten, terus lihat ke bawah, terus gitu. Mungkin. Loh itu kan konteks tradisimu dulu. Zaman sekarang mungkin beda. Atau gambaranmu tentang surga neraka waktu kecil kamu bayangkan, wah besok bisa minta permen sak kapoke misalnya. Nah sekarang sudah besar, ngapain cuma minta permen? Yang lain lebih enak banyak kan gitu. Atau neraka, konstruksi neraka di kepalamu misalnya. Oh neraka itu Pak, di sana semua peralatan tukang ada Pak. Palu lu misalnya. Lu kan gambarmu kan itu, ada palu, ada gergaji, ada pokoknya lengkap Pak di sana. Itu kan kamu mikir kayak gitu, kontennya kan sesuai tradisimu hari ini kan. Bahkan surga yang ada di Al-Quran itu kan gambarannya sesuai tradisi lokal Arab zaman itu. Makanya surga di Al-Quran itu kan jannatin tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai mengalir. Itu tradisi Arab. Yo di sana padang pasir, air susah zaman itu. Kalau sekarang banyak. Coba orang Indonesia dipameri, besok kamu masuk surga, rumahmu dekat sungai loh. Itu kan aduh Pak, kalau banjir gimana? Nah iya kan, kamu mesti nggak tertarik. Wah jangan ya gitulah Pak, ya jauh-jauh lah dari sungai, malah susah saya. Mesti gitu. Kenapa? Tradisi caramu menangkap berbeda sama mereka zaman dulu. Orang tidak bisa keluar dari tradisinya. Kalau orang Arab dipameri yang tidak sesuai tradisinya, ya mereka tidak akan bisa paham. Pemahaman mereka tidak nyambung dengan isinya ayat. Makanya binatang, tumbuhan, buah-buahannya Al-Quran itu kan ya juga versi Arab sesuai tradisi zaman itu. Binatangnya ya paling onta, keledai itu kan. Kamu tidak akan ketemu bebek, kamu tidak akan ketemu ya buahnya watini wazaitun. Nggak sesuai sama tradisi. Wah apa Pak buah tin itu? Buat coba demi buah kelengkeng dan buah rambutan misalnya. Tradisi. Orang tidak bisa berpikir keluar dari tradisi. Yang kedua, kalau ada tradisi pasti ada otoritas yang punya kebenaran. Di kampus otoritas adalah para profesornya, mungkin guru besarnya. Ya yang tentang filsafat ya guru besar filsafat, yang tentang syariah ya guru besar syariah. Jadi kalau kamu mikir dalam tradisimu, itu referensinya adalah yang punya otoritas. Kalau bertentangan dengan otoritas, kamu akan dianggap lemah atau ekstrimnya ya salah. Baik otoritas orang maupun otoritas undang-undang atau otoritas teks. Dua itulah nanti yang akan mengontrol prasangka, pra-pemahaman. Jadi pemahamanmu tidak akan bisa keluar dari tradisi hidupmu selama ini. Dan di balik itu ada otoritas yang kamu ikuti dalam tradisi.
Kamu bisa mikir kayak tadi-tadi itu kan karena ada penyangganya, yaitu otoritas. Sehingga kamu merasa benar dengan pra-pemahamanmu. Dan itu berada dalam konteks tradisi tertentu. Sepemberontak apapun kamu, saya Pak, semua tatanan tak dobrak. Bebas aku merdeka mikir dewi, tidak bisa. Sak bebas-bebasmu kamu ikut gaya tertentu, modus tertentu, tradisi tertentu. Jadi di aspek ini tidak bisa orang bisa genuine sama sekali 100%. Tidak ada yang baru di bawah, apa kayak syair itu, di bawah sinar matahari. Semuanya sudah pernah. Wis tahu kabeh. Tinggal kamu milih tradisi mana yang cocok sama kamu. Itu aja. Oke, jadi prasangka itu sifatnya niscaya. Nggak bisa orang keluar dari sini. Kenapa kok sama-sama Islamnya ada yang ngamuan, ada yang sabar, ada yang lembek, ada yang tangguh? Karena masing-masing membawa pra-pemahamannya sendiri-sendiri.